Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya Masitoh Yahya Sinaga bersama dengan rekan saya Rahmat Ihza Mahendra akan mencoba menyampaikan pemaparan terkait tugas untuk ujian akhir semester yang diberikan oleh yang terhormat dosen kami Ibu Natasha Yunita Sugiastuti. Jadi pemaparan ini akan kita sampaikan berdua dengan judul Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Slot dengan analisis menggunakan teori legal sistem Lawrence Friedman. Pembahasan ini atau pemaparan ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan nanti akan disampaikan oleh saya, kemudian selanjutnya pembahasan dan kesimpulan akan disampaikan oleh rekan Iza. Mungkin kita akan segera mulai saja. Silakan rekan Iza untuk share screen-nya. Jadi ini jarak jauh, penampilan jarak jauh dari kami berdua. Saya dari Jakarta, sementara rekan Iza ada di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dengan pertolongan kelancaran internet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami. Pada kesempatan kali ini saya Masitoh Yahya Sinaga bersama rekan saya Rahmat Ihza Mahendra akan memaparkan tugas mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan. Jadi pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan dengan Ibu dosen Dr. Natasha Yunita Sugiastuti. Pemaparan kali ini dengan judul Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Slot dengan analisis menggunakan teori legal system Lawrence Friedman. Pemaparan akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan kesimpulan. Untuk bagian pertama, saya akan mencoba memaparkan dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Iza. Saya akan memulai dengan pendahuluan. Pemberantasan tindak pidana perjudian online slot dengan analisis menggunakan teori legal system Lawrence Friedman. Perkembangan pesat teknologi informasi yang dialami pada masa sekarang ini ternyata menimbulkan permasalahan melalui dunia maya atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Tidak dapat disangkal bahwa cybercrime ini menjadi malapetaka yang menghantui banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Perjudian tidak lagi hanya dilaksanakan dengan cara-cara yang konvensional, tapi juga bisa dilaksanakan secara online. Banyak tersebar di berbagai situs, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Cybercrime ini tergolong bentuk kejahatan baru yang memperoleh sorotan luas secara internasional. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dampaknya itu bukan hanya yang positif, tapi juga negatif. Pada satu sisi, perkembangan teknologi ini menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, namun di sisi lain juga memberikan pengaruh negatif. Perjudian sendiri ini tidak sesuai dengan nilai agama, kesusilaan maupun moral, dan menimbulkan bahaya di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak negatif perjudian menimbulkan kerugian bagi moral dan mental masyarakat. Namun, ternyata
masyarakat yang mengetahui perjudian, sebagian tidak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib. Dengan demikian tidak hanya merugikan secara mental, tapi juga secara sosial. Berdasarkan kepada berbagai dampak yang muncul akibat judi, kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap kegiatan seseorang di dunia maya. Penelitian kami ini menggunakan analisis teori legal system Lawrence Friedman, kemudian rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia, kemudian apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Lawrence Friedman mengemukakan ada 3 unsur penting dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan unsur pertama dan diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga aspek ini mendeskripsikan penataan sistem hukum secara substansif, hal-hal yang dijalankan pada sistem hukum tersebut, dan bagaimana sistem hukum menjalankannya, termasuk bagaimana tingkat kesadaran tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Penjabaran lebih lanjut dari ketiga komponen sistem hukum ini dijelaskan oleh Ahmad Ali, yaitu yang pertama, struktur hukum. Ini merupakan institusi hukum secara utuh, terdiri dari aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, beserta hakim. Kemudian yang kedua, substansi hukum yang merujuk kepada aspek hukum yang berisi aturan, norma, dan asas hukum, termasuk yang tertulis maupun tidak. Yang ketiga berikutnya adalah kultur hukum yang berisi pendapat, kepercayaan, cara berpikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat, terkait dengan hukum dan fenomenanya. Kemudian, metode penelitian yang kita pakai adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum kita itu primer dan sekunder yang digunakan, kemudian bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan yang berupa tinjauan literatur atau studi pustaka dengan analisis deskriptif. Berikutnya, saya persilakan Saudara Iza untuk memaparkan pembahasan berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Masito atas kesempatannya untuk melanjutkan presentasi dari penelitian ini. Nah, adapun dalam pembahasan ini akan menjawab dari rumusan masalah yang telah kami buat sebelumnya atau yang sudah dijelaskan oleh Ibu Masito. Yang pertama itu adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia. Nah, penegakan hukum itu merupakan sebuah upaya untuk merealisasikan ide-ide atau tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, proses pengejauhan dari ide-ide tersebut adalah hakikat dari yang disebut dengan penegakan hukum. Berlakunya hukum positif itu juga merupakan penegakan hukum secara konkret, dan tentunya hal ini harus ditaati
oleh semua pihak, baik itu aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat juga. Nah, dengan demikian, pemberian kepastian pada suatu perkara adalah aktivitas untuk memutus hukum itu secara konkret. Nah, aktivitas ini adalah untuk menjamin hukum material bisa ditaati dengan mengacu pada tata cara yang diakui oleh hukum formilnya. Kegiatan perjudian ini juga diatur pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Perintah Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Nah, yang selanjutnya, tapi ini tiga aturan ini terkhusus atau apa ya, hanya mengatur terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan secara konvensional. Nah, dalam perkembangannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Masito tadi pada latar belakang kami, perkembangan teknologi ini juga membuat kejahatan perjudian ini juga berkembang caranya atau tata cara pelaksanaannya, yaitu sudah menggunakan media internet atau dilakukan melalui secara apa ya, menggunakan media elektronik. Nah, atau juga kejahatan ini dikenal dengan cybercrime, sehingga terkait perjudian secara online, dan sekarang ini juga sedang ramai-ramainya judi online dengan permainan slot begitu, dengan memberikan keuntungan katanya. Nah, tapi banyak juga yang mendapatkan kerugian gitu karena bermain judi slot ini. Nah, ini diatur payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ketika perjudian dilakukan secara online atau judi daring ini, slot seperti judi slot ini dilakukan secara online, maka payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Nah, pengaturan terkait tindak pidana perjudian ini, kalau kita merujuk pada KUHP, itu memiliki ancaman diancam dengan 10 tahun penjara dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Nah, dan juga ada tipologi-tipologi tersendiri di dalam KUHP ini, unsur-unsur yang harus unsur-unsur deliknya juga berbeda apabila kita melihat dengan Undang-Undang ITE. Nah, tetapi ada permasalahan juga dalam untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana judi online ini dengan payung hukum Undang-Undang ITE. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang ITE itu pasal 27, dia menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, ini sangat berbeda begitu dengan KUHP, yang diatur dengan KUHP. Tentunya karena memang medianya dilakukan berbeda. Kalau yang diatur dalam ITE ini kan adalah judi online, sedangkan KUHP secara konvensional. Nah, untuk ancaman pidananya pada pasal 45 dalam Undang-Undang ITE, itu pidana maksimal 6 tahun penjara dan paling lama
dan paling denda paling banyak 1 miliar. Ada perbedaan di sisi hukuman kalau kita melihat dari kitab undang-undang hukum pidana itu maksimal 10 tahun, sedangkan undang-undang ITE 6 tahun. Tapi bedanya untuk denda. Nah, undang-undang ITE ini dendanya lebih besar gitu. Nah, oleh karena itu, tindak pidana perjudian ini yang termasuk ke dalam tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda, serta tidak bisa kita kesampingkan juga siapa yang menyediakan layanan perjudian online ini. Nah, gitu. Jadi sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku maupun pembuat atau bandar judi online ini juga akan terkena gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Masito bahwa perjudian ini adalah penyakit masyarakat begitu. Tidak hanya merugikan satu pihak, tapi juga merugikan banyak pihak-pihak lain, sehingga ini akan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat. Mungkin nanti dampaknya itu akan melahirkan tindak-tindak kriminalitas lain. Misalnya terjadi penggelapan, perampokan, dan banyak lagi dampak-dampak dari perjudian ini. Apalagi kalau kita bicara tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, tapi pada faktanya memang meskipun judi ini jelas sebagai suatu tindak pidana, dalam prosesnya penegakan undang-undang, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ini masih patut dipertanyakan begitu. Mengapa? Karena tentunya masih tinggi sekali tingkat kriminalitas para penjudi online ini. Dan juga di sisi lain masyarakat itu sudah melihat, oh ya sudah gitu, tahu tapi tidak bertindak. Tahu tapi tidak bertindak, padahal mereka tahu ini adalah sesuatu yang sebuah tindak pidana, tetapi tidak ada suatu tindakan dalam respon adanya ketika ia mengetahui adanya perbuatan tindak pidana perjudian online ini, sehingga hal ini juga mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ini. Baik, proses penegakan hukum ini memiliki keterlibatan terhadap berbagai hal, sehingga hal ini mampu mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum. Kata kuncinya adalah proses. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam prosesnya terkendala juga oleh masyarakat. Nah, karena masyarakat juga membiarkan adanya tindak pidana perjudian online ini diam-diam saja, begitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, pendapat Mulyadi yang dikutip oleh Rusli Muhammad, bila mana ditinjau dari proses kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum merupakan kebijakan yang terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu adalah tahap formulasi, yaitu langkah penegakan hukum in abstrakto yang dirancang oleh Badan Pembuat Peraturan Perundang-undangan. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah tahap aplikasi, yaitu ketika penegak hukum menegakkan hukum pidana yang diterapkan mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Nah, yang terakhir adalah tahap
eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Nah, secara umum juga di Indonesia itu kalau kita bicara tentang penegakan hukum, ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahap preventif, yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Nah, yang kedua itu adalah upaya secara represif. Nah, ini adalah bentuk penegakan hukum ketika adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan. Nah, penindakan ini diambil memiliki tahap atau prosedur tertentu karena diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk juga dengan penegakan hukum atau upaya represif ketika terjadi suatu tindak pidana perjudian online. Yang pertama adalah tahap penyelidikan. Selanjutnya adalah tahap penyidikan, kemudian penangkapan, penahanan, penuntutan, mengadili, dan terakhir adalah putusan pengadilan atau vonisnya. Nah, upaya represif merupakan proses pelaksanaan hukum yang menjadi hak aparat penegak hukum. Hak ini diperoleh setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan ataupun tidak menerapkan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan maupun menjatuhkan dan tidak menjatuhkan sanksi. Tindakan ini merupakan tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati aturan yang berlaku agar menjadi patuh dengan cara menerapkan penegakan hukum pidananya ini. Selain dalam prosesnya tadi, penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perjudian online ini, dalam prosesnya juga terkendala terkait dengan yurisdiksi atau wewenang dari pihak penegak hukum. Kenapa? Karena memang tindak pidana judi online ini dilakukan lintas negara, gitu. Bisa jadi situs online-nya berada di luar negeri. Nah, permasalahan dalam penegakan hukum, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ini ada pada Undang-Undang ITE. Nah, kenapa? Karena terkait dengan yurisdiksi dari penegak hukum kita yang terbatas dan bagaimana menegakkan delik ini terhadap badan atau orang atau subjek hukum yang berada di luar negeri, sehingga agak menjadi permasalahan tersendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, tadi pada pembahasan pertama itu memang dalam prosesnya terdapat kendala, tetapi pada rumusan masalah kedua ini akan lebih spesifik. Kita akan membahas tentang permasalahan atau faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online ini. Nah, pada rumusan kedua ini memang sangat fokus dengan konsep yang diberikan oleh atau teorinya Lawrence Friedman tentang sistem hukum atau legal system, di mana sistem hukum ini merupakan satu kesatuan hukum yang memiliki 3 unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan
kultur hukum. Secara sederhananya, struktur hukum itu memiliki keterkaitan dengan lembaga atau institusi penegak hukumnya, atau aparatur yang pihak-pihak yang menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim gitu. Nah, waduh, ngelak saya, Bu. Pause dulu sebentar. Baik, dalam hal ini, jika kita mengacu pada teori Lawrence Friedman tentang legal system, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum, di mana tujuannya adalah untuk memperoleh faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemberantasan tindak pidana online ini, akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah dengan substansi hukumnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya substansi hukum ini adalah aturan atau norma yang menjadi pola perilaku manusia dalam masyarakat yang ada di dalam sistem hukum. Nah, aturan atau norma tersebut merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang di dalam sistem ini. Singkatnya, misalkan seperti pihak legislatif, karena peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dibuat oleh pemerintah dan DPR, presiden tepatnya. Nah, ketika kita bicara secara legal substance-nya, tindak pidana perjudian online ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang ITE. Nah, karena memang dianggap bahwasanya peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya itu sudah tidak relevan, karena memang seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, tindak pidana perjudian ini sudah berkembang tidak hanya menggunakan media cara-cara konvensional, tetapi sudah elektronik begitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam rangka mengatasi perkembangan ini, Undang-Undang ITE adalah suatu usaha dari pemerintahnya. Tetapi dari pemerintah untuk mengatasi atau memberantas tindak pidana perjudian online ini. Tetapi seperti yang ada pada rumusan pertama tadi, dalam Undang-Undang ITE pun secara substansinya masih terbatas gitu. Karena dalam proses penegakan hukumnya ada hal-hal yang membuat kesulitan aparat penegak hukum kita dalam melakukan sebuah tindakan karena terbatas oleh jurisdiksinya. Selanjutnya, aparat penegak hukum kita yang ini tergolong ke dalam legal structure-nya. Dalam penyelesaian atau usaha pemberantasan tindak pidana perjudian online ini, hambatan yang ada itu ada di bagian para penegak hukum kita, terutama dari kepolisian. Ini juga disebabkan ada beberapa penyebab begitu, faktor-faktor yang menjadikan aparat penegak hukum kita, kepolisian itu terkendala dalam memberantas tindak pidana perjudian online ini. Pertama, itu adalah kendala sumber daya manusianya. Penegak hukum atau anggota kepolisian menghadapi cybercrime ini, termasuk juga judi online, menjadi terdistract
juga karena memang kurangnya kemampuan atau pemahaman terkait dengan cybercrime ini. Petugas penegak hukum kita yang ada di berbagai daerah masih banyak yang belum memahami ataupun apalagi mengantisipasi kejahatan karena belum memiliki alat-alat canggih misalnya untuk melakukan pengecekan terhadap arus perjudian online di daerahnya, sehingga ini akan sangat sulit. Nah, kemudian juga masih terkait atau berkaitan dengan sumber daya manusianya adalah tentang pendidikan lanjut polisi. Nah, tidak bisa dibantah lagi bahwa mayoritas aparat kepolisian kita, anggota kepolisian kita saat ini memiliki jenjang pendidikan sekolah atau bisa dikatakan hanya setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Nah, padahal ketika kita sudah bicara mengenai tindak pidana perjudian online ini, tentunya sangat berkaitan dengan tingkat kemampuan memahami teknologi, begitu, ITA. Nah, ataupun juga mungkin polisi yang harus memiliki kompetensi di bidang tindak pidana cyber. Nah, tetapi di Indonesia para aparat penegak hukum kita masih mayoritas tidak terlalu memahami terkait dengan tindak pidana cyber ini, sehingga menjadi faktor penghambat juga dalam pemberantasan tindak pidana judi online ini. Yang ketiga adalah terkait dengan barang bukti. Nah, barang bukti ini menjadi salah satu syarat juga dalam suatu penegakan hukum, tetapi ketika kita bicara judi online ini sangat sulit begitu mencari bukti-buktinya, karena memang secara online ini arusnya sangat cepat begitu, tidak seperti tindak pidana yang konvensional, khusus lagi perjudian ya. Misalkan dilakukan penggerebekan, otomatis bakal ketinggalan tuh alat-alat judinya, kartunya misalnya. Nah, ini juga menjadi kendala pihak penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online. Selanjutnya adalah IP address publiknya atau websitenya. Nah, alamat website judi online ini mayoritas itu berada di luar negeri. Jadi kalau untuk melacak di negeri lain ini ataupun mencoba menyelidiki terhadap website yang ada di negara lain, berkaitan lagi dengan dalam legal substance-nya tadi adalah terkait dengan yurisdiksinya. Nah, terkait dengan yurisdiksi, sehingga ini adalah cukup komplit gitu, faktor-faktor dalam penghambat dalam pemberantasan judi online ini. Nah, dalam judi online itu juga kita bisa melihat adanya rekening atau arus transfer gitu. Tetapi pada dasarnya judi online, rekening bank atau tempat sarana transfer uang perjudian ini seringkali berubah-ubah, sehingga sulit gitu untuk melakukan pelacakannya. Nah, berdasarkan pemikiran Lawrence Friedman
Yang kedua mengenai legal structure, ini dipandang sebagai, bentar Bu, aduh, udah deh lanjut aja yang ketiga, 9 menit sempat kok. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan budaya hukum. Aspek budaya hukum memiliki dampak dan memainkan andil yang cukup sentral juga dalam melakukan penegakan hukum, terutama proses pemberantasan tindak pidana perjudian online ini. Tetapi pada faktanya masyarakat budaya hukum yang ada di masyarakat ini seperti menganggap bahwa ya sudahlah, mengetahui, saya diulang-ulang lagi, mengetahui tapi tidak mau bertindak atau tidak melaporkan kejahatan itu kepada pihak yang berwajib, sehingga sulit juga. Nah, apalagi kalau kita bicara dengan pengawasan dalam lingkup keluarga misalnya, ini semakin sulit karena memang perjudian online ini bisa dilakukan di mana aja tanpa kelihatan. Sedangkan kalau kita cuman melihat layarnya saja kan cukup sulit gitu, apalagi melihat isi-isinya. Nah, sehingga masyarakat juga mungkin hanya sekedar tahu tetapi juga tidak paham. Nah, sehingga tidak melaporkan ini. Nah, ini menjadi faktor penghambat yang juga cukup berpengaruh terhadap proses pemberantasan tindak pidana perjudian online yang ada di Indonesia. Jadi secara legal structure-nya, legal substance maupun legal culture-nya, masing-masing bidang ini memiliki permasalahan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online. Baik, itu tadi pemaparan dari saya terkait dengan pembahasan. Saya kembalikan kepada Ibu Masito. Ibu Masito, silakan Bu. Terima kasih Mas Iza. Jadi tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari Mas Iza terkait dengan pembahasan pemberantasan tindak pidana judi online. Jadi melalui teori Friedman ini, dari apa yang telah dibahas oleh Mas Iza, ada 3 struktur hukum ya, yang 3 unsur penegakan hukum yang semestinya bisa mengukur keberhasilan atau mengetahui hambatan dalam penegakan hukum. Kemudian dari teori Friedman, kita juga berharap semua hambatan itu bisa kita minimalisir atau kita atasi. Kira-kira begitu ya Mas Isa. Untuk selanjutnya, kesimpulan akhir dari pembahasan kita kali ini dari membedah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dengan teori Friedman, kesimpulan saya kembalikan ke Mas Iza lagi. Silakan Mas. Baik, terima kasih Ibu. Nah, pada kesimpulannya, yang pertama itu adalah identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dalam proses pemberantasan tindak pidana judi online ini dapat kita ukur berdasarkan analisis menggunakan teori Lawrence Friedman. Nah, dengan 3 unsur sistem hukum tersebut, tentunya harus bekerja sejalan, bekerja bersama-sama, sehingga bisa mencapai stabilnya suatu sistem hukum. Nah, di Indonesia, ketiga unsur hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut
belum dilaksanakan dengan baik, terutama dalam struktur hukum dan budaya hukumnya. Nah, hambatan terkait struktur hukum ini yaitu aparat penegak hukum yang tidak kredibel, kompeten, dan independen. Sedangkan hambatan pada budaya hukum itu adalah sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat tidak menjadi support system dalam penegakan hukum ini. Nah, kira-kira itu Bu untuk kesimpulan dari penelitian ini. Selebihnya kembali lagi kepada Ibu Masito. Baik, terima kasih Mas Iza. Demikian pemaparan dari kami. Harapan kita semoga tindak pidana judi online ini dapat diatasi dan masyarakat terhindar dari bahaya tindak pidana judi online untuk menyelamatkan generasi muda dan bangsa dan negara kita. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.